Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang penalaran dalam karangan. Penalaran dalam karangan adalah kemampuan untuk menggunakan logika dan pemikiran kritis untuk mengambil kesimpulan yang masuk akal berdasarkan informasi yang tersedia. Proses penalaran melibatkan pemikiran analisis, evaluasi, dan sintesis untuk mencapai suatu kesimpulan atau pendapat yang didasarkan pada fakta atau argumen yang valid. Unsur-unsur penalaran. Yang pertama itu adalah ada topik, yang kedua dasar pemikiran, yang ketiga proses berpikir ilmiah, yang keempat logika, yang kelima sistematika, yang keenam permasalahan, yang ketujuh variabel, yang kedelapan analisis, yang kesembilan pembuktian, yang kesepuluh dukungan pembuktian, yang kesebelas hasil pembahasan, dan yang ke-12 yaitu kesimpulan. Unsur-unsur penalaran. Topik. Topik merupakan ide sentral dalam bidang kajian tertentu yang spesifik dan berisi sekurang-kurangnya dua variabel. Selain itu, topik bisa diartikan sebagai pokok persoalan atau permasalahan yang menjiwai seluruh isi karangan yang merupakan jawaban atas pernyataan. Yang kedua yaitu dasar pemikiran. Dasar pemikiran merupakan pendapat atau fakta yang dirumuskan dalam bentuk proposisi atau kalimat pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya. Berpikir proposisi diartikan sebagai unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Yang ketiga yaitu proses berpikir ilmiah, yaitu kegiatan yang dilakukan secara sadar, teliti, dan terarah menuju suatu kesimpulan atau umum ataupun khusus. Dalam proses ini, sebuah pemikiran harus menghasilkan tulisan yang mengarah pada satu model tetap, yakni tulisan ilmiah yang bersifat metodis dan sistematis, mengikuti langkah-langkah yang teratur dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan penentuan strategi. Yang keempat itu ada topik, merupakan metode yang digunakan untuk menguji ketepatan penalaran, penggunaan argumen atau alasan, argumentasi atau pembuktian, fenomena, justifikasi atau pembenaran. Untuk membuktikannya, kita bisa menggunakan artikel dari sumber yang resmi. Yang kelima itu simatis, yaitu seperangkat atau pengesatan bagian-bagian atau unsur proses berpikir ke dalam kesatuan proses, melibatkan pendekatan yang terorganisir dan terstruktur untuk menganalisis informasi, membuat kesimpulan, atau memecahkan masalah. Yang keenam ada permasalahan, yaitu unsur pertanyaan yang harus dijawab atau dibahas dalam karangan. Dalam konteks sebuah unsur penalaran dalam karangan ilmiah, rumusan ini harus operasional dan jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yang ketujuh, variabel. Unsur-unsur satuan pikiran dalam sebuah topik yang akan dianalisis dalam variabel, terdapat beberapa hal yang harus dijabarkan. Yang kedelapan, analisis. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Jika dilakukan secara kualitatif, berarti Anda harus melakukan analisis secara komprehensif dengan mendeskripsikan secara rinci segala aspek yang berkenaan dengan jawaban permasalahan. Yang kesembilan, pembuktian. Proses pembenaran bahwa proposisi itu benar atau salah. Proses ini benar-benar harus mengacu pada satu pemikiran, bahwa sebuah argumentasi harus didukung dengan paparan dan fakta. Yang ke-10, dukungan pembuktian. Data, fakta, contoh, atau hasil analisis. Dukungan ini memungkinkan Anda menyusun sebuah penulisan ilmiah dengan proses bernalar yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-11, hasil pembahasan. Akibat yang ditimbulkan dari sebuah analisis, hasil pembahasan ini merupakan sebuah runtunan pembahasan secara keseluruhan yang memberikan gambar secara tuntas untuk menjawab permasalahan yang ada. Yang ke-12, kesimpulan, yaitu penafsiran atas hasil dapat berupa kesimpulan induktif atau deduktif yang berupa konklusi, implikasi, atau inferensi.
Dua macam penalaran. Yang pertama, penalaran deduktif. Pengertian penalaran secara deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari proposisi yang bersifat umum ke yang lebih khusus. Penalaran jenis ini sering dianggap oleh banyak orang sebagai standar untuk penelitian ilmiah. Penalaran deduktif dibedakan atas silogisme, deduktif yang lengkap proposisinya, dan entimen, deduktif yang hilang salah satu premisnya. Premis yang pertama, semua manusia adalah makhluk yang berpikir. Premis yang kedua, Scrooge adalah seorang manusia. Kesimpulan oleh karena itu, Scrooge adalah makhluk yang berpikir dalam contoh ini. Premis-premis menyatakan informasi yang dianggap benar berdasarkan premis-premis tersebut. Kita menyimpulkan dengan yakin bahwa Scrooge sebagai seorang manusia juga harus menjadi makhluk yang berpikir. Yang kedua, penalaran induktif. Pengertian penalaran induktif adalah penalaran yang dilakukan terhadap gagasan atau peristiwa khusus yang kemudian dihubungkan melalui ciri-ciri umum untuk merumuskan sebuah simpulan yang mencakup semua gagasan tersebut. Penalaran induktif dapat dilakukan dengan generalisasi, analogi, dan hubungan kausalitas. Premis pertama, setiap manusia adalah makhluk mortal. Premis kedua, Scott adalah seorang manusia. Kesimpulan, oleh karena itu, Scott adalah makhluk mortal. Dalam contoh ini, premis-premis menyatakan prinsip umum bahwa semua manusia adalah makhluk mortal. Dengan mengetahui bahwa Scott adalah seorang manusia, premis 2, kita dapat menyimpulkan dengan yakni bahwa Scott juga merupakan makhluk yang bisa mati. Tujuan pentingnya aspek penalaran di dalam karangan. Yang pertama, keseragaman dan konsistensi. Yang kedua, meyakinkan pembaca. Yang ketiga, memengaruhi opini atau tindakan. Yang keempat, membangun kredibilitas. Yang kelima, mengatasi lawan argumen. Yang keenam, ketepatan dan kekuatan pesan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya langkah-langkah melakukan penalaran. Memahami tema, mengerti dengan baik topik atau tema yang akan dituliskan dalam karangan. Mencari dan menilai sumber. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber yang relevan. Mengatur pikiran, menyusun gagasan-gagasan secara terstruktur untuk membentuk argumen yang koheren. Menulis dengan jelas dan logis. Mengkomunikasikan argumen secara efektif dengan menggunakan logika yang kuat. Urutan logis. Urutan logis suatu karangan harus merupakan suatu kesatuan. Ini berarti bahwa karangan itu harus dikembangkan dalam urutan yang sistematik, jelas, dan tegas. Dalam hal ini, urutan itu dapat disusun berdasarkan waktu, ruang, alur, nalar, kepentingan, dan sebagainya. 1. Urutan waktu atau kronologis. Urutan kronologis di dalam tulisan secara eksplisit dinyatakan dengan kata-kata atau ungkapan-ungkapan seperti dewasa ini, sekarang, bila, sebelum, sementara, sejak itu, selanjutnya, dalam pada itu, mula-mula, pertama, kedua, akhirnya, dan sebagainya. 2. Urutan ruang atau spasial. Urutan ini dipergunakan untuk menyatakan tempat atau hubungan dengan ruang. Dalam pemakaiannya, urutan ini sering juga digabungkan dengan urutan waktu. 3. Urutan alur penalaran. Berdasarkan alur penalarannya, suatu paragraf dapat dikembangkan dalam urutan umum, khusus, dan khusus umum. Urutan ini telah dibicarakan pada bagian terdahulu. Urutan ini menghasilkan paragraf deduktif dan induktif. 4. Urutan kepentingan. Suatu karangan dapat dikembangkan dengan urutan berdasarkan kepentingan gagasan yang dikemukakan. Dalam hal ini, arah pembicaraan ialah dari yang paling penting sampai kepada yang paling tidak penting atau sebaliknya. Next. Salah nalar. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubung-hubungkan
data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Salah nalar dapat terjadi di dalam proses berpikir untuk mengambil keputusan. Hal ini terjadi karena ada kesalahan pada cara penarikan kesimpulan. Salah nalar lebih dari kesalahan gagasan, struktur kalimat, dan karena kedorongan emosi. Jenis-jenis salah nalar. 1. Generalisasi terlalu luas. Jenis salah nalar ini disebabkan oleh sikap yang ingin meyakinkan orang lain dengan menggunakan data atau bahan terbatas. Salah nalar generalisasi ini dibagi menjadi dua, meliputi generalisasi sepintas dan generalisasi a priori. 2. Kerancuan analogi. Jenis salah nalar ini disebabkan oleh penggunaan analogi yang tidak tepat dan dua hal yang diperbandingkan tidak memiliki kesamaan yang signifikan. 3. Kekeliruan kausalitas. Jenis salah nalar ini terjadi disebabkan oleh seorang keliru menentukan dengan tepat terkait sebab dari suatu peristiwa atau hasil dari suatu kejadian. 4. Kesalahan relevansi. Jenis salah nalar ini terjadi karena bukti, peristiwa, atau alasan yang dijelaskan tidak berhubungan atau tidak menunjang sebuah kesimpulan. Contoh dari jenis-jenis salah nalar. 1. Generalisasi terlalu luas. Pernyataan, semua remaja yang menggunakan media sosial menjadi kurang produktif dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan, generalisasi terlalu luas karena mengambil satu karakteristik atau perilaku dari sebagian remaja dan menggambarkannya sebagai fitur umum dari remaja yang menggunakan media sosial. 2. Kerancuan analogi. Pernyataan, mengajarkan anak-anak tentang keamanan digital sama pentingnya dengan mengajarkan mereka cara menyelamatkan diri di tengah lautan yang penuh hiu. Kesalahan, kerancuan analogi terjadi karena membuat perbandingan antara dua hal yang sangat berbeda, yaitu keamanan digital dan bertahan hidup di tengah lautan yang penuh hiu. 3. Kekeliruan kausalitas. Pernyataan, banyak orang yang mengalami depresi karena mereka sering mengonsumsi makanan cepat saji. Kesalahan, keliruan kausalitas terjadi karena menyimpulkan hubungan sebab akibat tanpa adanya bukti kausal yang kuat. 4. Kesalahan relevansi. Pernyataan, membaca buku secara teratur dapat membantu anak-anak menjadi lebih baik dalam olahraga. Kesalahan relevansi terjadi karena pernyataan tersebut tidak memiliki hubungan yang jelas antara membaca buku dan kemampuan anak-anak dalam olahraga. Baik, sekian video pembelajaran dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.